Buya saya mau nanyakan, cucu saya itu mondok Bu ya di Al-Islam. Waktu kelas 2 SMP itu dia ada keanehan gitu. Dia kalau mandi itu mau sholat tahajud dari jam 2 sampai subuh Bu ya. Nah, terpaksa dia sampai alhamdulillah sampai kelas 3. Nah, sekarang keluar dari pondok Bu ya. Tapi dia sama gitu, tetap kalau mandi belum 5, 6, 7 jam belum keluar dari kamar mandi. Sekarang ke SMA 7 di sini. Kadang-kadang sekolah, kadang-kadang enggak. Di sini? Di sini, di SMA 7. Jadi keluar dari pondok, kelas 3 itu dipaksakan gitu ya. Ya emosional gitu. Kalau belum 5, 6, 7 jam ya enggak, di kamar mandi aja gitu Bu ya. Jadi cara gimana? Jika mohon maaf Bu ya. Ini ada hubungannya dengan penyakit sebelumnya. Urusannya masalah mental, Ibu. Jadi psikologinya yang bermasalah. Orang sudah wudhu masih ngulang wudhu lagi kan aneh. Hanya ada perasaan-perasaan belum ini, belum itu. Dan itu ternyata nanti bisa berkembang bukan urusan wudhu sama yang lainnya. Dan bedanya penyakit, orang penyakit mental dengan penyakit fisik. Kalau orang penyakit fisik pengen segera berobat. Kalau korengan tuh nggak ada yang bilang, sudahlah aku nggak usah ke dokter sebab nikmat garuk-garuk. Nggak ada orang ngomong gitu. Biarpun memang garuk-garuk itu enak, tapi nggak ada orang mencari gatel agar bisa garuk-garuk terus. Enak ya garuk-garuk? Nggak digaruk tuh, coba aja kalau mau garuk-garuk ditahan tangan kita bisa marah. Baik, kalau fisik itu orang bergegas ingin berobat. Tapi kalau masalah psikologinya, masalah mental, itu paling berat untuk berobat. Makanya kenapa kami sering menyampaikan yang semacam ini. Agar semuanya itu berusaha untuk memaksakan dirinya untuk mau berobat. Dan kami himbau kepada orang yang punya ilmu ini, tolong Anda harus bisa membuka seluas-luasnya Anda ilmu Anda ini. Karena ini yang dibutuhkan. Ini tidak kalah dengan para dokter-dokter. Ini dokter jiwa, dokter mental, psikolog, sampai nanti ada lebih lagi masalah seorang psikiater. Itu adalah kalau sudah nggak bisa ditangani oleh para psikolog kan. Jadi itu nggak boleh dibiarkan. Itu tidak ada urusannya dengan kelompok atau dan sebagainya. Itu adalah masalah mental Ibu yang salehah. Jadi jangan dibiarkan. Kalau ada orang wudhu berkali-kali namanya waswas. Waswas itu waswas kohri, waswas. Waswas kohri. Apa ya? Waswas itu adalah selalu dia mikir yang sudah dilakukan itu. Kalau ada ibu-ibu tuh kayak pengen matikan kompor atau belum tadi. Pergi, sudah jalan, balik lagi. Kenapa? Mau matikan kompor, padahal sudah dimatikan. Pintu dikunci belum, padahal sudah dikunci. Terus begitu. Ada pengen nyentuh sesuatu. Gini dok. Ini sudah ada. Itu harus dibenahi dan itu ahlinya. Ustadz nggak bisa menyelesaikan. Kecuali ustadznya belajar ilmu psikologi. Atau paling tidak punya pengalaman dalam menyelesaikan problem-problem mental Ibu. Jadi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan itu bahaya sekali. Bisa saja ya, namanya kalau mental rusak, dibiarkan semakin rusak. Nah, sehingga ibadah jadi berat. Mau sholat saja wudhunya sampai 2 jam. Apa enggak? Katisen bahasa Jawanya. Dinginan sudah. Akhirnya apa? Mau sholat besok, mau bangun malam, ingat kemarinnya, jadi nggak tahajudan. Sudah berhasil setan menggodanya. Jadi was-was itu ada dalam dunia agama kita, itu ada dibisiki oleh setan juga ada. Cuman ada mental itu ada. Bisa saja gabungan bisikan setan sama mentalnya. Maka dari itu, bisikan setan cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hengkang, tunggang langgang dia. Tapi kalau was-was, tolong berani datang kepada seorang psikolog untuk menyelesaikan masalah ini. Ada trik-triknya. Ada tahapan-tahapan, bawa ke sana, jangan dibiarkan cucu Anda. Itu bahaya. Sehingga pada akhirnya mau sholat pun berat. Kenapa? Ngebayangin sholat harus wudhu berjam-jam. Apalagi di musim dingin. Makanya biasanya langsung mukanya pucat, segala macam, penyakitan dan sebagainya itu gara-gara semacam itu. Orang was-was begitu, kasihan. Nah, rupanya memang betul ada satu sisi ilmu yang dilupakan. Makanya ilmu apapun itu sebenarnya mendukung syariat. Ilmu kedokteran, ilmu kayak psikologi ini. Ilmu-ilmu yang lain sebenarnya mendukung. Maka yang mempunyai para santri. Dan itu pun kalau jadi guru, nular ke muridnya. Gurunya was-was, muridnya was-was.
Karena sama gurunya dianggap, ya enggak usah. Makanya ini bahaya sekali. Jadi Bu, datangkan kepada seorang psikolog dan paham dia bahasanya ini kalau dibiarkan bisa menjadi, mohon saya takut. Kalau dibiarkan jadi gila. Hei Anda yang punya masalah psikologi, jangan Anda menyerah, berobat. Datang kepada ahlinya. Agar plong nanti sembuh. Kalau enggak, terus numpuk mentalnya hancur, jadi orang gila. Waduh, serem banget Bu ya. Maksudnya saya nakut-nakuti biar Anda itu yang punya masalah sedikit. Anda itu tadi yang suka marah-marah pada suami, marah istri, marah pada anak. Sama anak kadang-kadang marah. Pukul jedar-jedar anaknya. Kok bisa buah hatinya diajar begitu kan? Pasti ada permasalahan mentalnya dia. Kalau biarkan bisa gila nanti. Ya, saya ngomong begitu. Dan tolonglah para psikolog yang dengar suara ini, Anda buka diri. Kayaknya sekarang klinik-klinik psikologi harus berbanyak, tapi yang benar, orang yang punya keahlian dan sebagainya. Dan tolong gabungkan dengan ilmu Islam, masalah syariat dan sebagainya. Harus punya rambu-rambu yang serius, biarpun di dalam dunianya memang ada kode-kode etik yang harus dipatuhi, akan tapi kita perlu tingkatkan bahasanya ada syariat yang harus ditegakkan. Dan itu tidak kalah dengan pentingnya seorang dokter. Kami sampaikan. Bahkan ini jauh lebih penting bisa jadi. Karena Pak, orang penyakit fisik itu bisa saja gara-gara penyakit psikis tadi. Gara-gara begini akhirnya sakit fisik. Atau bisa sebaliknya, gara-gara penyakit fisik, ini gara-gara corona, orang takut corona, itu belum sakit, sudah sakit. Ya. Jadi mentalnya dulu yang kena. Nah, ini makanya dua-duanya ini harus ilmu psikis dan ilmu psikologi dan ilmu kesehatan fisik ini harus diperhatikan ya. Jadi bawa cucu Anda dengan penuh kesadaran, dia insya Allah mau dan dia telaten. Dan minta kalau perlu. Anda itu minta. Saya juga minta, saya datang beberapa psikolog ini, saya diskusi dengan mereka, suruh ngelihat saya ini jangan-jangan mental saya itu nggak benar, karena kadang-kadang saya marah dengan santri saya itu tidak kira-kira kalau marah. Ini saya juga. Ini saya ketemu teman-teman psikolog tuh saya suruh ngecek saya, cek otak saya, mental saya itu, loh sah saja kenapa? Loh, cukup pengen bener kok. Sengaja saya ngomong begini biar Anda itu nggak usah ragu ilmu itu. Ya, tapi tolong yang memang betul-betul dia yang ngerti syariat. Yang kenal agama, kenal tata krama, kenal adab, kenal kemuliaan. Ini saja insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.